Lagu Pria Omelet menyimpan rahasia yang cukup mengganggu. Apa yang sebenarnya disembunyikan Upwards di kafetaria? Apa resep asli dari kue itu? Tapi yang lebih penting lagi, apa yang sebenarnya terjadi dengan ketiga karakter ini? Bersiaplah teman-teman, karena apa yang akan kita ungkap hari ini tidak akan membiarkan kalian tidur. Bagi yang belum tahu tentang Dark Pals, kita sedang membicarakan sebuah game horor di mana ada Upwards, yaitu perusahaan yang menggunakan karakter, lagu, dan latar berwarna-warni untuk menyembunyikan hal-hal yang jauh lebih gelap di dalam fasilitas mereka. Di game ini, seperti banyak game sejenis lainnya, kita harus memecahkan teka-teki dan puzzle. Dan di antara semua itu, ada yang paling mengganggu, yaitu menyiapkan sebuah kue kering. Tapi ini bukan kue kering biasa. Di kafetaria, lagu Pria Omelet memberitahu kita cara membuatnya. Kedengarannya seperti teka-teki biasa, sampai kamu mulai menghubungkan resepnya dengan poster-poster yang kamu temukan di sekitar kafetaria, monster-monster, dan bahan-bahan yang diduga sebagai bahan resep. Dan jika kalian menganalisisnya dengan baik, kafetaria itu sebenarnya bukan sepenuhnya sebuah teka-teki. Lebih tepatnya, itu tampak seperti sebuah tempat kejadian perkara. Lagunya hanya muncul sebagai panduan, tapi sebenarnya resepnya itu sendiri terlalu aneh dan mengganggu. Karena jika kamu pikirkan baik-baik, bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat kue itu tampaknya terhubung dengan beberapa karakter di dalam permainan. Tapi yang paling aneh adalah ketika kuenya sudah jadi, efek yang ditimbulkan adalah halusinasi. Tapi kenapa? Padahal seharusnya hanya menggunakan buah beri, pisang, dan coklat putih. Dan yang penting, lagunya tidak hanya muncul dalam satu bentuk, ada 3 versi. Yang pertama, terdengar seperti lagu anak-anak biasa yang sangat mudah diingat. Yang kedua, sudah terasa agak aneh karena terlalu sering diulang. Hampir seperti permainan ini ingin menanamkan melodi itu ke dalam kepalamu. Tapi yang ketiga adalah kunci dari semuanya. Di situ, itu sudah tidak terdengar seperti lagu biasa lagi. Dalam versi ini, kita sudah punya resep yang diduga untuk kue kering blueberry, pisang, dan coklat putih. Rasanya seperti yang pertama, mengalihkan perhatianmu. Yang kedua, mengondisikanmu. Dan yang ketiga, memberimu instruksi. Dan justru karena itu, kita harus melihat video Pria Omelet itu dengan sudut pandang yang berbeda. Di sana muncul 3 sosok di sampingnya, seorang gadis kecil, seorang anak laki-laki, dan seekor gorila. Semuanya tampak bahagia, seolah-olah mereka adalah bagian dari iklan untuk anak-anak. Lagunya terdengar ceria dan semuanya tampak aman, tapi itulah versi yang ingin ditunjukkan oleh Upwards kepada kita. Karena ketika kita sampai di poster-poster di kafetaria, karakter-karakter yang sama itu sudah tidak menceritakan kisah yang sama lagi. Kalau kalian perhatikan baik-baik, itu adalah karakter yang sama seperti di video. Mereka tampak bahagia, tapi di kafetaria mereka terlihat terluka dan sangat ketakutan. Ini karena video itu tidak menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Itu hanya kebohongan yang digunakan Upwards untuk menutupi kebenaran. Sebelum memeriksa poster-posternya, kita harus tahu siapa 3 makhluk yang muncul di belakang mereka. Chompy Chase. Dia adalah anjing monster di fasilitas itu. Dia sangat besar, agresif, dan memiliki gigi yang berbahaya. Dinky Drinky. Dia adalah maskot dari Upwards, dengan penampilan seperti anak-anak, tapi memiliki tubuh yang jauh lebih mengerikan dan terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Dan Fortune Dweller, yang merupakan entitas agresif. Dan faktanya, Chompy, Blinky, dan Fortune Dweller tidak muncul di poster begitu saja. Mereka adalah makhluk penting dalam permainan. Dan masing-masing tampaknya terhubung dengan salah satu karakter, seolah-olah mereka menceritakan apa yang terjadi pada masing-masing. Poster pertama adalah milik gadis kecil itu. Dia muncul dengan buah murbei biru. Dalam resep biasa, buah murbei adalah bahan yang memberikan warna pada cookies tersebut. Tapi di poster itu, dia tidak terlihat bahagia. Dia memiliki mata merah, gaunnya robek, dan ada bekas di lengannya seperti sesuatu telah menggigitnya. Dan tepat di belakangnya ada Chompy Chase dengan mulut terbuka. Sepertinya Chompy mungkin terhubung dengan apa yang terjadi pada gadis itu. Mungkin dia menggigitnya agar dia mematuhi instruksi dari Upwards. Hal yang serupa juga terjadi pada gorila. Dia muncul dengan pisang. Dan pisang adalah dasar dari cookies itu, seperti bagian utama dari resepnya. Tapi gorila itu tidak terlihat senang, bahkan dia terlihat ketakutan. Dan di latar belakang muncul Binky bersembunyi di antara hutan.
Ini bisa menyiratkan bahwa daging gorila digunakan sebagai dasar cookies menggantikan pisang. Dan dengan anak laki-laki itu, hubungannya bahkan lebih jelas. Dia muncul terkait dengan coklat putih yang merupakan topping dari cookies tersebut. Namun, sama seperti gadis kecil dan gorila, dia memiliki mata merah, bekas luka, dan rambut yang berantakan. Dan di belakangnya muncul Fortune Dweller. Dan kita harus ingat bahwa monster ini berhubungan dengan mata. Dan satu-satunya bahan yang kurang adalah coklat. Jadi, jika Fortune Dweller muncul di belakang anak itu menunjukkan bagian mana dari dirinya yang digunakan untuk resep tersebut. Permainan ini tidak langsung memberitahu kita apa yang terjadi pada gadis kecil, gorila, dan anak laki-laki itu. Tapi memang ada pola yang sangat jelas. Setiap karakter digunakan sebagai bahan. Dan semua ini terhubung dengan matahari jahat. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa ada matahari jahat? Jadi begini. Di teater, matahari pertama kali muncul sebagai teman yang polos dan kekanak-kanakan. Tapi ketika wajah asli Upwards terungkap, ekspresinya berubah, seolah-olah ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Itulah sebabnya dia muncul di poster, mengawasi dari belakang para karakter. Seolah-olah dia mewakili versi kebahagiaan palsu yang digunakan Upwards untuk menutupi apa yang telah dia lakukan. Dan di sana, resepnya terbagi menjadi dua, yang cantik dengan blueberry, pisang, dan coklat putih, dan yang gelap berisi ekstrak compi, daging busuk, dan mata. Jadi, jika kita gabungkan semuanya, kita dapatkan bahwa gadis itu terhubung dengan blueberry, warna dari resepnya, dan di belakangnya muncul compi. Lalu kita menemukan ekstrak compi menempati tempat yang sama. Gorila itu terhubung dengan pisang yang menjadi dasar dari kue tersebut. Dan di posternya muncul Pinky. Dalam resep aslinya, dasar pisang itu sebenarnya digantikan dengan daging gorila yang sudah membusuk. Dan anak laki-laki itu terhubung dengan coklat putih, toppingnya, karena di belakangnya muncul Fortune Dweller. Dan coklatnya yang menjadi mata si kecil. Dan beberapa dari bahan-bahan itu tidak terlihat secara langsung. Mereka berada di area yang hanya bisa dimasuki oleh staf yang berwenang. Tapi bagaimana? Kenapa? Itu cuma kue kering kan? Disinilah pria omelet berperan. Dia tidak terlihat seperti monster. Dia lebih seperti maskot ramah yang bernyanyi, tersenyum, dan membimbingmu. Agar tidak ada yang curiga terhadap kekejaman yang dilakukan oleh Upwards. Selain itu, sesuatu yang banyak orang abaikan sepenuhnya adalah bahwa tepat ketika kamu sudah memiliki bahan-bahan untuk membuat kue, ada sesuatu yang sangat mencurigakan terjadi di dalam prosesnya. Kamu memilih apa yang akan dimasukkan dan mengaktifkan mesinnya. Oke, sampai sini masih baik-baik saja. Tapi kuenya tidak selesai di depanmu. Masuk ke area yang tidak kita lihat. Seolah-olah bagian terpenting dari proses itu harus disembunyikan. Dan itu teman-teman, saya rasa bukan hal yang baik. Karena kalau resepnya biasa saja, tidak akan ada yang perlu disembunyikan. Mereka membiarkan kita memilih bahan-bahannya, tapi mereka tidak pernah membiarkan kita melihat apa yang mereka tambahkan di akhir. Dan ketika akhirnya kita memakan kue itu, permainannya hampir memastikan bahwa itu bukan makanan biasa. Karena karakternya tidak hanya merasa pusing atau tidak enak badan. Dia mulai berhalusinasi dan akhirnya kehilangan kesadaran. Dan di dalam halusinasi itu, kue tersebut muncul dengan mata dan mencoba menyerang kita. Detail itu terlalu aneh kalau menurut saya. Karena topping gelap yang kita temukan sebelumnya juga merupakan mata. Dan anak laki-laki di poster itu terhubung dengan Fortune Dweller. Jadi, apa sebenarnya yang mereka buat kita makan? Baiklah teman-teman, teori ini tidak muncul begitu saja tanpa alasan. Kita benar-benar punya petunjuk, dan sejauh ini kita punya sebuah lagu yang seolah berisi resep. Kita punya 3 bahan. Dan yang menarik, juga ada 3 karakter dalam videonya. 3 poster yang cukup aneh, dan tentu saja 3 monster. Lalu, cookies itu diselesaikan di luar kamera. Itu membuat kita berhalusinasi dan muncul dengan mata. Jadi, lagu si pria omelet mungkin sebenarnya tidak pernah menyembunyikan kebenaran. Mungkin dia hanya menceritakan seluruh kejahatan itu kepada kita, tapi seolah-olah itu adalah lagu anak-anak. Yang paling parah adalah, jika kita benar, maka kita bahkan tidak berhasil memecahkan teka-teki sederhana di kafetaria. Kita malah mengulangi resep mengerikan itu.
Permainan memaksa kita mencari bahan-bahannya. Lagu itu memberitahu kita bahan mana yang harus digunakan. Poster-poster itu sepertinya memperingatkan kita tentang apa yang terjadi pada karakter-karakter itu. Dan tetap saja, kita mengikuti resep itu sampai akhir. Upwards tidak hanya menyembunyikan kejahatan yang mengerikan, dia mengubahnya menjadi sebuah lagu dan sebuah kue kering. Dan kita memakan buktinya. Yang paling mengerikan adalah semuanya sudah ada di depan kita sejak awal. Jadi, beritahu saya. Apakah kue kering itu membuat kita berhalusinasi atau hanya menunjukkan apa yang sebenarnya kita makan? Kami akan membaca komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.